Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, teman-teman sekalian, penelusuran bersama Kang Ajis pada malam hari ini berada di lokasi Desa Temiang, Blok Rancawas, yaitu berada di tepatnya lokasi Kibuyut Dangdur. Ada apa saja di sini? Sejarah apa aja yang bakal kita sajikan? Mudah-mudahan tidak ada halangan, rintangan. Untuk selanjutnya mari kita sama-sama langsung ke Bapak Kuncen yang sudah hadir. Kita akan ngobrol-ngobrol dulu dan nanti ada sejarah apa saja kita bisa sama-sama saksikan. Waalaikumsalam. Pemirsa sekalian, teman-teman sekalian, saya sudah bersama-sama juru kunci dari Kibuyut Dangdur dan juga Kang Ajis yang sudah sama-sama di sini ya. Ya. Punten Bapak. Sinten namine ka, Pak? Waslam. Nggih, Bapak Waslam nggih. Nggih. Nih, punten kula izin badhe ngliput, badhe dokumentasi teng mriki nggih. Nggih. Pripun Pak, asal muasal dari sejarah Kibuyut Dangdur iki Pak? Asal mau asal ya. Nggih Pak. Asale jareng bangsane Ki Geden Sangyang Bango. Sangyang Bango nggih. Iya, Ki Geden Sangyang Bango. Nah, Terus Prabu Siliwangi. nggih, Teras Mbah Kuwu. Mbah Kusangkan. Iya, Nggih. Mbah Kuwu Sangkan. Teras Mbah Buyut Arsita Arsitem. Nggih nggih nggih. Iki petilasan nggih Pak. Petilasan, iya. Jadi memang boten wonten makam ya, makam. Lah makame njaba anane. Nggih. Lah makam sing ning Jaba iku ndekene sapa Pak? Ndeke wong kene. Wong kene. Iya, golongan bayi-bayi. Masyarakat kene Masyarakat bayi kene. tapi ya Pak. Bayi. Nah Bapak dhewe ki sampun pirang tahun nggih ngurusi teng mriki Buyut Dangdur? Ya, ora salah masih kawit 80. 80 berarti wis ke pirang puluh tahun, berarti 80 ya. Lumayan 40-an nggih. 40-an. Nggih. Memang dari awal apa turun temurun Pak? Turun temurun. Turun temurun. Tapi Asalnya- dari keluarga Bapak langsung. Ora. Oh, boten. Iya. Asalnya Buyut Saliang. Nggih. Terus diganti karo buyute kula kene. Nggih. Terus diganti Wadaka. Tapi Wadaka ku ora kuat. Ora kuat. Anak apane kepada edan, malasan anak sing ilang. Hilang beli ketemu. Hilang. Suwe pirang tahun Pak Apane? jadi kunci ning kene? Jadi emang kono ada kejadian seperti itu. Ya, Sampai nggak Posisi kuat suwe tuh. ya, lebih kuat tuh. ya golongan oleh 20-an dokat. Lama juga Pak ya. Iya. Suwe lah 20 tahun. Tapi ning keluarganya ada dampak lah gitu. Ada ya. dampak ya. Ya, pokoknya majar yang bangsane pada edan lah, pada edan. Nah, iki bangunan gini Pak. Siapa sing bangun Pak? Kita Oh Bapak dewek sing Iya. bangun.
tanpa ada misalkan sumbangsi atau pripun Pak? Langka. 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 Murni pribadi Pak? Murni pribadi gendeng apa ketukuk. Gini. Masih amat mah. Sampai listrik ya Pak? Listrik ya oleh sing calon listrik mah. Calon. Iya calon. Asli sing Riki Bapak ya? Iya. Nah sing sedurunge asli sing kene juga. Asli sing kene juga. Kabeh sing kene. Sing kene. Lamun ana pengunjung nggak Pak? Sing ngendi bae biasanya Pak? Ya anak pengunjung mah ya sing kana-kana ya akeh sing kenene anu mah. Biasanya tujuannya apa ku Pak? Ya tujuannya mah njaluk barokah, njaluk selamat dunia sampai akhirat. Akhirat. Nah, pengalamannya Bapak selama 40 tahun ngurusi ki buyut dangdur ki. Ana oleh apa maksudnya Kak? Apakah oleh kenang-kenangan maksudnya Kak Pak? Ya oleh sih, Nggih, mung bentuknya kekeris. bentuknya keris. Mung waktu jarang bahasane ayar anak kita didelan ning dhuwur lawang. Delan dhuwur lawang terus hilang gini. Jadi sekiannya hilang. Hilang. Ku awalnya lewat mimpi Ora ngletak ngono. Nemu langsung sing lokasi gitu Pak. Iya, sing jero sing kene. Kang Ajis, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Monggo. Iya. Kebetulan Bapak Kuncin ini dia termasuk kategori ikhwan. Ikhwan dalam hal ini akhwan. Berasal dari kata akh, yaitu saudara. Yang mana al-muslim akhul muslim, sesama muslim, saudara muslim, satu jam'iyah. Bapak Kuncin ini yang mana saya juga pertanyaan yang sama dengan yang tadi jenengan sampaikan, kurang lebih ternyata beliau cukup lama juga. Cukup lama. Artinya berdiam menjadi kuncen atau mewakili masyarakat di desa Rancawas ini sebagai saksi keberadaan buyut dangdur yang berada di desa Rancawas. Dan alhamdulillah seperti beja kanda kata bahasa kita orang Jawa, tembang ketemu tembung, jadi nyambung lagi silaturahminya. Alhamdulillah Pak ya. Karena beliau sempat dulu berapa tahun yang lalu Pak ya, sempat singgah di desa saya Loyang sampai ke Padepokan Pak ya. Seperti itu. Ya. Kembali ke cerita asal muasal nih Pak. Lokasi ini sebenarnya milik siapa ataupun ada yang punya pribadi atau memang sudah diwakafkan? Diwakaf belum, mung cuma ada yang itu sebelah wetan tuh, sebelah wetan rumah masih ada yang punya. Masih ada yang punya, ya. Tapi masih belum diwakafkan. Hanya dibolehkan. Hanya diperbolehkan saja. Iya. Syukur Pak ya. Nah itu dari cerita Bapak ada Prabu Siliwangi, ada Mbah Kuwu Sangkan, terus awalnya dari Sang Hyang Bango. Sang Hyang Bango awalnya. Itu seperti apa maksudnya? Barangkali bisa menjelaskan awal dari urutannya, misalkan apakah memang awalnya dari Sang Hyang Bango atau gimana Pak? Awalnya Sang Hyang Bango Ya. yang itu Menempati ini petilasan ini. petilasan Sang Hyang Bango yang sisiknya inten. Oh, punya sisik intan. Iya. Terus Mbah Prabu. Mbah Prabu Siliwangi. Iya. Sempat di sini juga, Di Pak. sini juga. Terus Mbah Kuwu. Mbah Kuwu Sangkan pernah ke sini juga. Sini juga.
terus terakhirnya Akhir iku Mbah Buyut Arsita Arsitem. Arsita yang keberadaannya sekarang di Sumber Kang Ajis ya. Iya. Kurang lebih seperti itu. Baik, Kang Ajis punten Mangga. sekali lagi ini. Tadi sudah ada dari Bapak Waslam sudah menceritakan dari awal sejarah ataupun asal muasalnya. Iya. Menurut versi Kang Ajis atau menurut kebatinan Kang Ajis sendiri, bagaimana dengan keberadaan tempat ini Kang Ajis? Iya. Terima kasih. Halo, selamat malam sahabat sedulur Kanca Batur. Iya, ketemu lagi dengan saya Kang Ajis. Yang mana tadi dari Bapak Kuncen selaku ikhwan saya juga menceritakan diawali dari kenapa tadi menyambungkan, kata orang Jawa bilang bejana tembang irasan tembung ketemu nyambung ngonon saya. Iya. Yang mana diawali dari Sang Hyang Bango sampai turun kepada Prabu Siliwangi. Meneok dari garis keturunan Prabu Siliwangi dengan lakop gelar pangkatnya, yaitu Siliwangi, Prabu Siliwangi, seorang raja Prabu Siliwangi, yang mana di atasnya buyut beliau paling puncak adalah Ciung Wanara. Ciung Wanara ini buyutnya yang sampai ke atas, yang dilakopkan juga dengan tadi Sang Hyang Bango. Ciung Wanara. Jadi kesan daripada Sang Hyang Bango ditempatkan di area keberadaan buyut Dangdur ini didominan banyaknya burung-burung yang menghidap ya, nyemplok di ngidap di area pohon Dangdur ini sebagai saksi singgahnya daripada beberapa tokoh, satu di antaranya yaitu Manahrasa atau Prabu Siliwangi, yang tidak lepas ketika keberadaan Prabu Siliwangi ini biasanya di makom-makom atau tapakan-tapakan singgahannya Pamanahrasa atau Manahrasa, Raden Manahrasa atau Siliwangi, Prabu Siliwangi ini biasanya dibarengi dengan putra-putrinya. Satu di antaranya tidak lepas dari Walang Sungsang yang kita kenal dengan Mbah Kusangkan. Yang tidak lepas pula seorang anak perempuannya yaitu Nyimas Rara Santang atau Syarifah Mudaim. Salah satu itunya di antaranya. Adapun disinggahi dari tokoh-tokoh yang lain, ketika ditengok ini adalah pundu-pundu daripada salah satu ibu Syarifah Mudaim, yaitu Sultan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, yang mana anak daripada Prabu Siliwangi atau Pamanahrasa ini. Tentu saja tadi ada sebut mengatakan salah satu yang singgah adalah buyut Raden Arsikum atau dikenal buyut Arsitem, yang dengan nama aslinya itu Raden Arsikum Jaya Diningrat. Ya, karena ini adalah putra-putra daripada cucu-cucu daripada Sunan Gunung Jati. Menengok kehormatan daripada seorang turun-turun daripada cucu-cucu Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, yang mana Sunan Gunung Jati sendiri adalah cucu daripada Prabu Siliwangi. Tentu saja penghormatan seorang aulia, satu diantaranya yaitu tadi buyut Sumber atau Raden Arsitem, orang banyak bilang dengan nama aslinya itu Raden Arsikum Jaya Diningrat. Tentu saja beliau menyinggahinya, mendengar keberadaan daripada Prabu Siliwangi atau Pamanahrasa selaku kakek Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang mana menurunkan satu di antaranya kakak kemudian itu Raden Walang Sungsang Bahu Sangkan yang punya adik Syarifah Nyimas Rara Santang, yang kemudian menurunkan Sunan Gunung Jati sebagai sultan. Tentu saja para yang lain pun menghormati keberadaan daripada kakek seorang sunan atau sultan saat itu Sunan Gunung Jati, yaitu Prabu Siliwangi, yang mana meneok dari diawali daripada tadi Sang Hyang Bango ini adalah atau Ciung Wanara, yang mana kakek-kakek daripada Prabu Siliwangi dengan nama orang-orang dahulu itu diidentikan dengan nama alam. Jadi kurang lebihnya Sang Hyang di sini yang bersamaan dengan hal itu momennya didominan keyakinan keagamaan, didominan dengan agama keyakinan.
kesangyangan sebutannya. Kurang lebih seperti itu insyaallah. Ya. Oke, terima kasih Kang Ajis. Kalau tadi itu ya bisa dinamakan Ki Buyut Dangdur itu memang karena pohonnya apa ya? Pohonnya Oh, dangdur. berarti Ya. ini pohon dangdur, Pak. Pohon dangdur. Pohon dangdur. Berapa puluh tahun sudah ini, Pak? Kira-kira? Ya saya belum ada gas ini mah Iya, udah udah ada ratusan tahun berarti, Iya, Pak ratusan. ya. Ya. Ya ratusan tahun mah lebih. Lebih ya. Lebih. Bisa dilihat sendiri teman-teman, saudara-saudara. Ya. Pohonnya lumayan besar. Puluhan ribu tahun, Pak ya. Iya. Sing awit Belanda meneh wis digedhog-gedhog Oh, nang iya. Belanda. Iya. Iya. Digedhog-gedhog jarang masana mati kene Belanda nih. Menurut cerita Belanda juga pernah ada yang meninggal di sini, Pak ya. Kopral Syahid. Gara-gara Gara-gara gedhog-gedhog ini. maksudnya mau motong apa mau Enggak motong ya, yang gedhog-gedhog aja itu. teman-teman sekalian, pemirsa sekalian, ini sementara kita Kang Ajis sedang melakukan mencoba penarikan sesuatu yang ada di lokasi Ki Buyut Dangdur. Ada sesuatu rupanya. Yang sudah didapatkan sebuah benda, yaitu batu. Pancawarna. Batu apa, Kang? Pancawarna sepertinya. Pancawarna. Pemirsa, teman-teman sekalian, baru saja tadi Kang Ajis melakukan penarikan sesuatu benda yang berada di Ki Buyut Dangdur. Untuk lebih jelasnya, Kang Ajis punten, tadi Ya. dapat apa Kang Ajis? Ya, ini sebuah jenis saja, permainan saja, di mana kategori Allah itu menciptakan dunia, yang kategorinya ada yang nama dunia lahir yang kita lihat mulk, yang dilihat secara lahir mata, tapi ada yang dilihat juga secara batin. Jadi kategori itu masuk dalam kategori mana orang mukmin kita yakini allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa atuz zakah. Nah, jadi sesuatu yang gaib itu ada keberadaannya. Seperti kita di dunia ada selain dari yang kita lihat secara lahir mata, ada juga yang kita diberikan secara batinnya. Nah, itu ada orang-orang yang diberi seperti itu. Yang mana tadi kebetulan di dalam ruangan di Buyut Dangdur ini, di awal Buyut Dangdur ini salah satunya ada kalau diulang tentang apa Rancabango, Sejarahnya. sejarah Rancabango ini dari yang saya awali dari buyut daripada Prabu Siliwangi, yaitu Ciung Wanara. Nakob atau alias gelar Ciung Wanara tersebut Rancabango pendahulu di sini. Ketika ditelusuri lanjut, napak tilas perjalanan dari Rancabango kemudian ke Prabu Siliwangi, tentu saja karena pendahulu dari sebelum masa orang-orang yang mungkin bersejarah, ada yang namanya peradaban, prasejarah.
Ini banyak diawali dengan kesangyangan, yang mana ada satu diantaranya yaitu Sunan Gunung Jati di bawah pangkuan Ciayu Majakuning, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Sumedang, Kuningan, yang termasuk di Desa Rancawas ini. Salah satunya di Buyut Dangdur. Dangdur ini pohon yang mana kita ketahui sebagai saksi saja pernah disinggahi tokoh-tokoh alim, satu diantaranya Prabu Siliwangi atau Pamanah Rasa dengan gelar Prabu Siliwangi, yang disusul anak-anaknya itu Raden Walang Sungsang atau Mbah Kusangkan dan Nyi Mas Rasantang atau Syarifah Mudaim, ibu daripada Sunan Gunung Jati. Dan tokoh-tokoh yang lainnya. Tentu saja ini sebagai simbol bahwasanya tokoh-tokoh yang dimaksud tadi sebagai saksi daripada alam, termasuk ciptaan Allah. Yang mana yang ditanyakan tadi tentang ada suatu gaib yang diwujudkan, dilihat dari mata batin dengan izin Allah, ngampu dilihat dengan mata lahir, yaitu salah satu batu pancawarna ini. Bisa diperlihatkan nggak? Iya, ini batu pancawarna kristal, namanya batu panca kristal ini, yang mana tidak hanya satu benda di sini sebetulnya, tapi yang mampu diwujudkan secara mata lahir dari mata batin atau ilmu batin. Ini adalah salah satu pancawarna kristal, kategorinya kurang lebih seperti itu. Terima kasih sementara. Ya. Untuk lokasi ini sendiri, menurut Kang Ajis ada sesuatu yang lain barangkali? Menurut mata batin Kang Ajis, barangkali ada yang terlihat Ya. hadir di sini ataupun gimana? Insya Allah, yang mana saya katakan tadi tidak hanya mata lahir, tapi di mana mewakilinya saja saya atau pribadi pula diberikan penglihatan secara batin. Dan dari kategori tadi yang tidak dilihat secara mata lahir, banyak kategori makhluk ya, atau yang berpenghuni sini, yaitu makhluk batin ya kategorinya. Nah, tidak hanya yang menjadi tapak tilas saksi sejarah dari Buyut Dangdur ini, yang lainnya pun ada. Nah. Ada Kang ya? Ya, ada. Di sekitar sini banyak. Sekitar sini ada banyak. Ada banyak. Oke, untuk mengulas kembali ataupun melanjutkan napak tilas pada malam hari ini, kita bakal mencoba berkomunikasi lewat mediator. Nanti kita siapkan mediatornya. Mudah-mudahan dari mediator kita juga bisa mengungkap ataupun bisa tahu sejarah keberadaan petilasan dari Buyut Dangdur. Baik pemirsa, teman-teman sekalian, mediator kita sudah hadir. Kita nanti akan mencoba mengulas sejarah yang ada di sini lewat mediator, lewat komunikasi gaib yang ada di sekitar lokasi Mbah Buyut Dangdur. Silahkan Kang Ajis. Ya. Coba ikuti angin keras. Assalamualaikum. 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 Punten. Assalamualaikum.
Punten. 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 Nampaknya tempatnya Illallah. wadahnya nampaknya nggak kuat. Iya, yang masuk terlalu besar. Iya. Iya, yang masuk terlalu besar dengan wadah yang kurang pas. Iya. Wadahnya gelas, yang masuk 1 ember. Gitu ya. Iya. Jadi kurang mampu untuk menampung. Nah, kemudian kurang lebih seperti itu. Jadi belum bisa diajak untuk media. Barangkali ada mediator kedua. Mangga barangkali ada yang dari orang sini, mangga. Baik pemirsa, teman-teman sekalian, kita bakal mencoba dengan melakukan mediasi. Teman kita mediator sudah ada. Kita bakal mencoba menggali, berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib yang ada di sini. Silahkan Kang Ajis. Ya, nyambungkan kembali. Kita coba dengan media sahabat lingkungan yang ada di sini. Semoga mampu menjadi mediasi secara mediatornya lahir, dari yang batin yang akan coba menjadi bagian yang ada di lahir ini dengan istilah Abu Kohar ya. Semoga mampu dimampukan Abu Kohar sempat bisa dipanggil untuk datang atau masuk ke badan daripada mediator orang yang ada di sini. Sampean wis lawas nunggune kan ya. Oh. Ngawal bae yang ngawal ya. Kula anak putu Dermayu pengen sebah nih kan. Ya. Biar ganggu pengen ngerui napak tila sebuyut. Tadi warana sebatur sing ana ning kerajaan kene. Mama Prabu warani babu anak putu lagi sebah konon ya. Ya pengen napak tilas ya.
Oke sahabat, sementara cukup karena tidak hanya satu dua makhluk yang ada di sini masuk bergonta-ganti. Kasihan tubuh dari kawan kita ini sementara dicukupi. Ilallah Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik Kang Haji, setelah tadi kita melakukan mediasi dengan mediator kita, ternyata rupanya tidak begitu bisa diajak untuk bincang-bincang ya. Iya. Kita gali informasinya karena kemungkinan apa nih Kang Haji? Oh iya. Tadi. Iya, dari salah satunya dari tubuh manusia yang tadi sahabat atau orang sekitar lingkungan jadi mediator. Yang pertama saja sudah bagus masuk, tapi dengan seperti saya contohkan, ibarat sebuah wadah gelas yang masuk isinya itu sebanyak satu ember. Enggak, wadah satu gelas sebesar gelas. Nah, yang kedua tadi coba untuk dimasukkan kenapa tidak bisa diajak komunikasi? Karena yang masuk tidak hanya satu dua makhluk astral yang kategorinya sebagai penghuni. Penghuni sini bukan tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi. Dari pertama mulai Prabu Siliwangi, Walang Sungsang, Baku Sangkan, Penyimas Lasan, bukan. Tapi itu adalah sejenis khadam-khadam atau pembantu-pembantu daripada yang mana amalan-amalan mereka ini karena kategori orang-orang soleh, orang-orang yang arif, juga waskito dan bijaksana, termasuk orang yang sakti. Kita gampang mengenalnya dengan sebutan sakti. Tentu saja pengikut-pengikut yang dikategorikan makhluk astral atau gaib ini mengikutinya sampai hari ini di tempat tapak tilas dari sosok-sosok yang dimaksud dari Prabu Siliwangi, Manaharasa, Walang Sungsang, Baku Sangkan, sampai Nyimas Rarasantang, Syarif Pemudain, kurang lebih seperti itu. Sepertinya berebut tadi kan? Iya, yang tadi itu tidak hanya satu, karena tidak hanya dari satu. Jadi makhluk-makhluk astral atau khadam-khadam dari penunggu yang ada di sini tidak hanya satu dua, lebih dari 2, 3, 4 bahkan. Yang coba siap untuk masuk ke tubuh mediator tadi. Dengan maksud ini bukan mau menguasai ya, dalam artian yang sengaja diundang untuk diajak komunikasi. Tapi tidak hanya satu rupanya yang masuk, yang lebih dari satu. Mau eksistensi juga. Ya, yang lain juga mau eksistensi. Artinya menandakan kehadiran kita di sini untuk ziarah. Dalam artian ziarah itu bahasa Arab yang diterjemahkan adalah ketemu. Ingin ketemu, menelusuri tapak tilas dari para tokoh alim ulama terdahulu yang kita sebut dengan istilah buyut atau kesepuhan yang lebih dulu di daerah desa Temiyang Sari, desa Temiyang Blok Rancawas ini, kurang lebih seperti itu. Kesimpulan nih Kang Haji terakhir ya dengan keberadaan Ki Buyut Dangdur di Blok Rancawas desa Temiyang. Ya, dengan adanya makomat atau tempat di mana yang disebut umumnya orang sini adalah Buyut Dangdur. Dangdur ini sebuah pohon saja. Kenapa? Bukan kita mengkultuskan daripada pohonnya yang mempunyai karomah, keberkahan atau lain sebagainya, tidak. Tetapi ini adalah saksi di mana af'al Allah, salah satu ciptaannya Allah, produk gawenya Allah, ditandai dengan pohon dangdur. Maka sebutannya buyut dangdur. Buyut itu atau bait dalam bahasa Arabnya artinya rumah, di mana pernah disinggahi dari tokoh-tokoh tadi yang saya sebutkan. Jadi jangan lupa sahabat sedulur teman kanca batur, jangan kita kultuskan dengan kehebatan pohon dangdur ini yang sehingga digampangkan oleh masyarakat lingkungan setempat disebut dengan buyut dangdur. Bukan tokoh nama seseorang dangdur, bukan. Kalau kita sebut namanya dangdur, ya seperti saya katakan, nanti kalau dangdur itu sering bergadang jarang tidur, bisa-bisa. Jadi dangdur ini nama pohon yang sebagai pernah jadi saksi. Kita lihat pohonnya sebesar ini, yang usianya sudah jelas kurang lebih dari 400 tahun.
Cukup lama ya. Cukup lama. Cukup tua lama juga. Dan dia masanya sesuai dengan masa keberadaan atau keemasannya Prabu Siliwangi, Pak Naharasa, Walang Sungsang Bagusangan, dan Nyimas Rarasantang Syarif Pemudaim. Kurang lebih seperti itu. Dan disaksikan dengan di area pohon dangdur ini. Tapak tilasnya kurang lebih seperti itu. Gitu, Kang, ya. Petilasan ya. Terima kasih Kang Ajis untuk penelusuran malam Ya. hari ini di blok Rancawas Desa Temiang, ya tepatnya di lokasi Buyut Dangdur. Buyut Dangdur. Teman-teman sekalian, pemirsa sekalian, terima kasih atas atensinya untuk malam hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share di channel kita. Dan untuk penelusuran selanjutnya jangan lupa tonton terus. Sekian saja dari kami, penelusuran bareng Kang Ajis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.